sore Okezoners, balik lagi di Okezone The Daily Buzz bareng gue Fitri Ramadhani dan rekan gue Hafid Mardiansyah. Dan bicara soal ijazah palsu emang nggak ada habisnya. Yang terbaru ini Mas Rasul sedang lagi. mengajukan pra peradilan soal pasal 32 Undang-Undang ITE. Nah, yang dibilangnya mengubah dan merusak. Ada narasi mengubah, merusak, bukan merusak sih sebenarnya, kayak menambah dan lain sebagainya. Mengubah data digital. Nah, kita kayak harus datengin orang-orang yang paham digital. Betul. Nah, jadi sebelum pasal itu nantinya dibahas di persidangan, kita juga mau ngebahas nih buat diskusi aja, buat pengetahuan kita juga buat pengetahuan umum, karena kan kita buat juga bareng-bareng. aktif di dunia digital. Kadang kita nggak tahu nih, jangan-jangan apa yang kita lakukan di dunia maya ternyata terdeteksi pasal ITE. Yes. Kadang kan keasikan scroll gitu kan. Nah, langsung aja nih. Tapi hari ini kita nggak cuma bahas soal itu, Fit. Kita juga akan membahas sebuah temuan dari seorang anak muda. Yes. Yang jadi tamu kita hari ini. Yang klaimnya itu menjadi pertama di dunia. Pertama di dunia katanya. Kira-kira alat apa yang dia temukan yang pertama di dunia ini dan apa manfaatnya, fungsinya dan cerita di baliknya. Langsung aja, ini dia topi merah yang hari ini nggak pakai topi merah. Mana topi merahnya? Kan Red Hat itu ini apa namanya OS Linux gitu. OS Linux. Iya, bukan topi yang literal topi. Itu hanya simbol. Ya, simbol. Oke nih, Mas Topi Merah, dia tetap maunya dipanggil Mas Topi Merah. Tapi nggak apa-apa kalau nama aslinya juga. Oh, karena ini kita ini Topi Merah aja lah, konten kreator. Bisikin kita aja kalau mau tahu nama aslinya. Jangan lupa kalau sebenarnya udah publish. Udah publish, tapi lebih asik manggilnya tetap Topi Merah. Branding. Nama panggung gitu ya. Nama panggung. Oke nih, Lu nama panggungnya apa? Putri Panggung, Fitri Panggung. Oke nih, Mas Topi Merah. Ya, kita ngomongin pasal 32. Pasal 32. Nah, itu kan ada dijabarkan definisi dari mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi hingga menghilangkan informasi atau dokumen elektronik. Nah, itu yang ada di pasal 32 Undang-Undang ITE. Nah, dari sisi teknis sebagai praktisi IT nih, tindakan seperti apa sih yang masuk ke kategori itu? Oke, di sini saya berbicara bukan di pandangan hukumnya ya. Ini orang di pandangan IT-nya gitu. Kalau misalkan apa sih definisi mengedit? Sebenarnya kan mengedit ya kita ngubah warna aja, ngubah filter itu kan termasuk mengedit. Apakah itu kejahatan atau enggak kan itu tergantung hukumnya, itu bagaimana, logika hukumnya bagaimana gitu kan. Tapi saya di sini lebih concern ke informasi yang ada di dalam gambar itu secara esensi itu berubah atau tidak. Secara esensi berubah atau tidak informasinya itu ya informasi yang bisa ditangkap oleh mata kita dari materi elektronik itu. Misalnya apa? Misalkan kita anggap aja foto muka siapa diubah muka siapa, di fake kayak gitu. Misalnya muka gue diubah jadi mukanya Lisa Blackpink. Ya, atau Taylor Swift kayak gitu. Enggak apa-apa sih itu mah. Nah, sebenarnya kan maunya lu itu. Itu kan nggak masalah kalau misalnya kita untuk lucu-lucuan. Tapi kalau misalnya Taylor Swift-nya nggak terima nih. Yang nggak terima dia hanya sih kayaknya Taylor Swift. Karena muka Taylor Swift juga sudah didaftarkan. Kata Taylor Swift ini orang Indonesia nih, si Fitri sembarangan nih. Nah, definisi mengubah di sini kan agak rancu sebenarnya. Mengubah yang seperti apa? Nah, kalau saya sendiri itu melihatnya sebagai informasi esensial kayak gitu. Informasi esensial. Ya, kalau misalkan kita ngubah diri kita sendiri, misalkan aku kan pendek jadiin tinggi kayak gitu. Ya, kayak gitu sebenarnya kan nggak masalah gitu. Nggak nipu itu ya? Ya, nggak nipu. Tapi kalau misalkan itu dipakai untuk lulusan TNI misalkan, itu baru masalah. Berarti tergantung tujuannya. Kalau cuma buat estetik nih, biar gue kelihatan tinggi aja di foto gitu kan. Tapi yang tertipu ntar pasangannya. Pas kenalan, lah pendek. Ada juga kalau informasi esensi kan itu kan foto muka. Nah, kalau gambar misalkan bukti transfer, itu diubah misalkan nominalnya ditambahin 01. Misalnya transaksi pembayaran. Iya, 1 juta jadi 10 juta. Itu masuk tuh undang-undang. Iya, karena informasi esensinya udah berubah dari yang aslinya. Tapi kalau kita menganalisa suatu dokumen untuk tujuan mau tahu nih dokumennya otentik apa enggak misalnya, itu kan emang perlu harus ada yang diubah-ubah atau apain gitu, sehingga merusak dokumen itu misalnya.
melihat analisa dan editing kan dua kata yang berbeda kan. Oh. Oke. Oke. Kita itu mengobservasi, kita melihat suatu gambar dari kacamata keahlian. Misalkan Pak Rusyo di telematika, kalau saya di computer vision kayak gitu. Ada perbedaan yang mencolok di situ ya. Tapi untuk kasus ini sebenarnya menurut saya juga bingung editingnya tuh ada di mana. Untuk kasus ijazah. Karena informasi aslinya kan dari X-nya Dian Sandi, yang itu bisa diakses semua orang, bisa dilihat, diuji coba oleh semua orang, metadatanya juga dari Twitter itu udah jelas semuanya. Dan Pak Roy Suryo menganalisa dengan melihat misalkan kayak yang watermark, terus ada juga yang emboss, terus ada lintasan merah. Nah itu kan ada ilmunya sendiri di lingkup dunia digital. Apakah itu merusak informasi esensi? Itu sebenarnya tidak merusak. Tidak merusak tuh untuk meneliti hal-hal tadi itu. Ya, karena memang ada teknik yang namanya digital forensik itu. Terus kalau melakukan transmisi ada juga di situ unsurnya? Kan udah di X itu udah disebar. Jadi harusnya kalau misalkan transmisi ya udah secara otomatis itu udah tertransmisi oleh orang tangan pertama. Karena di X itu kan domainnya udah publik gitu, semua orang bisa setelah akses. Dian Sandi yang selanjutnya udah bukan melakukan transmisi, bisa dikatakan. Bisa dikatakan seperti itu. Karena itu sudah milik publik, karena secara sadar Mas Dian Sandi menguploadnya. Itu udah tertransmisi. Konsekuensi logisnya kan seperti itu. Konsekuensi logis. Itu kan yang sering banget kita bicarain. Apalagi ini Dr. Tifa sudah masuk ke dakwaan ya. Soal undang-undang ITE, dia disebutkan mengubah karena mengedit datanya kayak ngezoom katanya. Kayak ngezoom untuk meneliti juga mengubah. Mukanya Pak Jokowi sama nggak dengan asli. Itu termasuk transmisi ilegal atau gimana bahasanya? Mengubah editing ilegal itu. Masuk nggak tuh ke unsur-unsur 32 unsur 32 tadi. Nah kalau misalkan dari sisi hukumnya sebenarnya saya nggak terlalu tahu. Tapi dari segi IT-nya ya balik lagi untuk concern biar nggak ngelebar-ngelebar, itu kan tidak menghilangkan informasi yang esensialnya. Apakah misalkan misalkan kita ngezoom ukuran kayak gitu kan, apakah bisa pindah matanya atau hidungnya bisa lebih naik? Kan mungkin ukuran matanya jadi lebih gede karena di zoom gitu, enggak? Kalau misalkan berarti tergantung hasil akhir dari data yang otentik itu. Ada yang berubah enggak gitu? Iya, ada yang berubah enggak gitu. Ya berubah dari apa? Dari informasi esensinya. Tetap informasi esensinya yang dilihat kalau menurut IT. Jadi misalkan Fitri ngunggah foto ijazah, terus saya ngambil fotonya, dikasih kumis tuh foto Fitrinya, terus saya upload ulang. Nah itu berarti saya mengubah. Karena sebenarnya kalau misalkan diganti warna pun itu udah mengubah. Tapi apakah dia hanya berubah warna pun? Iya, itu udah mengedit. Misalkan kita pengen filter, kalau di Instagram ada filter Jakarta, terus filter Tokyo kayak gitu. Nah itu sebenarnya udah mengedit. Kata-kata mengedit kan mengubah. Tapi kalau cuman meneliti, ngezoom ataupun meneliti tadi embossnya ini, itu tidak ada yang diubah. Itu menganalisa. Tapi nggak ada yang diubah dalam prosedur melakukan. Seharusnya sih tidak ada pengubahan apapun. Jadi kalau udah kita tarik secara lebih spesifik itu kasusnya Mas Roy dan Dr. Tifa itu, kalau menurut Mas Topi Merah, apakah masuk ke definisi mengedit dan merusak atau mengubah? Ya, kalau saya pribadi itu agak aneh ya, terutama pasal 32 dan 35-nya gitu. Karena sesuai keilmuan, misalkan Pak Roy itu telematika, otomatis kan ada ilmu-ilmunya tersendiri. Bu Tifa itu kan lebih ke kedokteran dari segi mungkin anatomi gitu kan. Nah, apakah ketika kita menganalisa sesuatu berdasarkan bidang studi kita itu termasuk suatu kejahatan atau tidak? Itu kan sangat dipertanyakan. Berarti harusnya dipertanyakan dulu kualifikasi Pak Roy. Ternyata Pak Roy udah ada pengalamannya. Karena itu sesuai kualifikasi. Kalau emang kualifikasinya sebagai pakar telematika, emang itu yang diteliti. Emang begitu. Dilihat juga siapa yang menelitinya ya. Misalkan nggak sekonyong-konyong kayak misalkan saya mengupload foto lagi Fitri jadi Donald Trump misalkan kayak gitu. Iya misalkan terus tiba-tiba Fitri nggak terima, itu boleh karena saya maksudnya bukan meneliti, karena saya bukan peneliti. Karena nggak jelas nih tujuan lo apa, cuma mau ngisengin gue gitu kan. Itu dan gue sakit hati nih misalkan. Itu boleh kan berarti kan? Iya. Nggak ngomong. Boleh atau enggak ya terserah. Kalau misalnya
orang nih mau meneliti keaslian sebuah dokumen digital, nanya apa sih langkah yang tepat supaya nantinya nggak kena pelanggaran ITE? Yang harus diperhatikan apa aja sebagai orang IT? Agak sulit ya kalau misalkan dikaitkan dengan hukum, karena sangat apa ya? Menurut saya ini juga agak rancu. IT jadi, sama hukum terancu ya? Iya, sangat rancu. Terutama di kata-kata mengubah itu. Mengubahnya itu nggak ada terusan mengubah apa kayak gitu. Atau nggak ada threshold seberapa besar? Iya, kurang spesifik. Seberapa besar itu diubah? Iya, benar. Jadi di situ sangat mudah ya, istilahnya itu pasal-pasal diselundupin kayak gitu. Jadinya sangat karet ya, sangat elastis. Jadi kayak sangat dibilangnya karet ya. Iya, karena kan kalau kita ngedit misalkan fotonya ini agak buram, aku cerahin dikit ya, itu juga udah masuk. Iya, kan misalnya gini, mau mendeteksi nih asli apa enggak, tapi kok agak buram nih di gue cerahin deh gitu ya. Cerahin dulu deh biar gue lebih jelas nih lihat datanya. Ternyata itu udah masuk 32. Udah masuk ya. Tapi kalau nggak dicerahin, kita nggak bisa lihat datanya. Iya. Wah, berarti ini ya agak perlu spesifikasi lagi di aturan itu sampai batas mana bisa dicerahin misalnya. Iya, karena kan itu gimana ya? Sekarang kan udah di era dimana kita bisa mengedit otak-atik segala macam gitu. Apalagi ada AI ya, cuman nge-prompt doang itu udah. Apalagi itu waduh. Dasar hukum AI itu juga belum ada yang jelas itu. Pemerintah juga belum punya dasar hukum soal AI ya. Sebenarnya AI juga ngubah kan, misalnya foto kita tolong bikin lebih ceria dong. Nah, itu jadi senyum, dia. Gitu. Apalagi kalau AI itu sudah mengubah ini informasi esensial. Karena dari namanya kan generatif AI, Gen AI kan sekarang kan. Generatif AI itu bagaimana cara AI itu ibaratnya apa ya, membentuk sesuatu yang baru. Generasi secara literal kayak gitu. Generatif, generate gitu kan. Artinya misalkan aku mukanya lagi diam terus dibuat senyum, bisa jadi senyum itu bukan bibir saya. Jadi bibir orang lain yang di masking, seperti itu. Gue pernah lagi bikin foto gue senyum. Gitu ya? AI seperti itu cara kerjanya. Tapi itu berarti bukan dari foto kita sendiri ya sebenarnya itu? Bisa jadi dari foto kita, bisa jadi dari orang lain. Misalkan angle-nya berbeda, pengen dilurusin. Itu bisa. Bisa jadi. Makanya kadang-kadang foto-foto yang dari AI itu ada yang miss kayak gitu. Ada yang beda sih. Ada yang beda jadi sedikit kayak gitu. Karena itu edit ya, Fit. generatif kayak gitu. Jadi ada model, ada namanya itu datasetnya. Dataset itu dari orang, miliaran orang di dunia, dibuat jadi satu model training. Nah, habis itu prompt itu dijalankan untuk mengeksekusi model-model itu. Jadi informasi esensialnya sebenarnya sudah hilang kalau misalkan AI. Oke, berarti emang semakin majunya teknologi memang semakin diperlukan adanya aturan. Tapi mungkin aturannya juga bisa lebih ini ya, lebih fleksibel ya, jangan terlalu karet-karet gitu. Iya. Karena di pasal 32 juga artinya memang tidak ada aturan yang lebih spesifik untuk menjelaskan seseorang. Artinya bisa aja kalau misalkan gua ngedit foto lu udah karena iseng, lu nya nggak terima, gua enggak gitu. That's why kalau misalnya ada orang dikenakan pasal ITE masih dibutuhkan lagi ahli IT ya untuk memberikan masukan supaya lebih jelas, karena kan kalau dari sisi hukum saya lebih saklek nih, tapi dari sisi IT sebenarnya ada yang tadi dia bilang kan ada aturannya bahwa sampai batas mana nih gitu kan. Dan yang bikin miris itu batasnya subjektif. Iya. IT disubjektifin. Iya, jadi satu developer dengan developer atau misalkan satu orang ahli dengan orang ahli yang lain itu nggak ada patokan yang benar-benar pakem kayak gitu. Soal mengedit ini gitu. Kecuali memang informasi esensialnya benar-benar hilang ya, misalkan ganti nominal transfer itu kan udah ketara banget. Atau hidungnya diganti bentuknya gitu. Kumisnya nggak ada gitu. Agak. Tapi kita reminder lagi nih untuk beberapa waktu yang lalu juga Mas Merah juga pernah ngedetect mukanya Pak di ijazah Pak Jokowi nih secara mandiri. Itu mungkin bisa di-refresh lagi hasilnya kayak gimana? Oke. Jadi itu namanya similarity, uji kemiripan. Ya, bukan kecocokan orang ya. Maksudnya pasti orang ini, tapi bukan kita menilai kemiripan dari gambarnya, dari gambar ya, bukan dari. Jadi membandingkan gambarnya. Nah, tekniknya itu kita untuk belajarnya itu ada namanya di AI, namanya Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, jadi setiap gambar yang diinput itu
di di scan, terus dicari pinggir-pinggirannya itu kalau di itu namanya edge, kalau di gambar edge atau garis tepi. Nah, itu di filter, terus berapa konvolusinya. Misalkan kalau FaceNet itu saya baca dari literaturnya itu 22 kali layering gitu. Jadi setiap layering itu memiliki informasi-informasi yang disimpan. Jadi setelah itu dikonversi menjadi dimensi atau informasi kayak mirip DNA lah. Mirip DNA di foto itu. Nah, habis itu dicocokin dengan fotonya yang lain. Apakah DNA itu mirip atau tidak? Nah, DNA itu kalau di itu dimensi. Kalau di FaceNet 512 dimensi dan ArcFace. Mungkin kalau uji kemiripan secara genetik itu di DNA sampelnya. Kalau ini karena uji kemiripan foto. Iya, namanya embedding. Embedding. Yeah. Oh, nah itu gimana tuh hasilnya waktu itu? Untuk hasilnya rendah. Rendah itu maksudnya apa? Rendah itu kita misalkan ada threshold ya. Threshold. Nah, threshold itu ditentukan oleh apa gitu kan? Kita kan nggak boleh ngomong, oh gue kepengen thresholdnya segini, pengen thresholdnya segini, itu nggak boleh. Jadi sebelum menentukan kemiripan, kita harus menentukan threshold dengan biasanya itu kita pakai namanya LFW. Apa tuh? Labeled Face in the Wild. Kayak gitu. Nah, di LFV itu diuji dengan 6.000 pasang foto. Foto yang sama? Foto yang sama dan foto yang beda. Oke. Jadi 3.000 yang sama, 3.000 yang beda. Oke. Nah, habis itu ketika sudah dijalankan, nanti program kita bakal menentukan thresholdnya itu berapa, kayak gitu. Ini threshold kemiripan dan ketidakmiripan itu di mana sih titik tengahnya, kayak gitu. Nah, bisa dikatakan mirip atau bisa dikatakan tidak mirip, itu nanti bisa ditentukan berapa persennya. Nah, ada juga faktor yang lain. LFW itu atau dataset itu data yang orang dari mana? Apakah Eropa, apakah Asia, apakah campuran bangsanya, etnisnya, sukunya lah ya, etnisnya atau suku. Kalau suku mungkin terlalu banyak ya. Etnis ya. Nah, di situ kita harus menggabungkan. Kalau saya sendiri itu menggabungkan antara Eropa, Asia, terus Melanesia, Tionghoa, Melanesia, sama Afrika gitu ya, dari 6.000 pasang itu. Nah, terciptalah sekitar 4,9 atau 50-an lah, sekitar 50. 0,5 Cosin similarity gitu. Nah, punyanya Pak Jokowi itu hanya di angka 0,34. Artinya? Similarity-nya di bawah threshold. Artinya gitu. Tingkat kecocokannya 0, bahasa gampangnya tingkat kemiripannya rendah lah istilahnya gitu. Ya, jadi thresholdnya 0,5. Fotonya Pak Jokowi itu 0,4 dan kalau pakai ArcFace itu 0,34 atau 0,3 kalau misalkan di FaceNet itu 0,4, kalau misalkan di ArcFace itu 0,29. Oh, beda. Kenapa lu garuk-garuk? Mas Topi Merah tidak mencocokkan hanya dalam satu metode kan? Ada banyak berarti. Ada 2 itu. 2 metode. Dan dari penentuan threshold yang 0,5 itu, kecocokan wajah dengan ijazah dengan Pak Jokowi itu hanya sekitar 0,29 sampai 0,4. Gampangnya gitu lah ya. Ya, gampangnya 0,29 sampai 0,4. Cosin similarity. Kita nggak ngomongin ini mirip atau enggak ya, itu diserahkan ke publik. Ini hanya membandingkan foto, mencari kemiripan. Bahkan kemiripannya hanya 0,29. Karena kan foto ya, bisa aja nanti kalau fotonya yang lebih tajam lagi, beda lagi hasilnya. Nah, itu juga bahaya. Itu menentukan nggak? Berbahaya juga kalau misalkan informasi yang ada itu, yang tersebar itu hanya foto yang ada di ijazah, tiba-tiba ada yang di generative AI, maksudnya diperjelas dengan AI, lagi, itu lebih bahaya. Ya, berubah lagi tuh. Informasinya apakah ini informasi yang otentik, kan kita bisa nge-prom ini kayak gitu kan. Sekarang zamannya nge-prom ya. Iya, kita nggak bisa mendapatkan gambar aslinya. Data yang benar-benar 100% pure lah istilahnya ya. Karena kita kalau percaya internet itu bahaya banget. Nah, gue juga penasaran, ini kan masyarakat nih masih bingung bedakan antara file asli, salinan, screenshot, dan juga hasil scan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi forensik digital, apa sih perbedaannya dan apakah ada perlakuan analisisnya juga berbeda? Di sini saya berbicara sebagai orang yang bergelut di computer vision. Betul. Jadi agak berbeda computer vision dan
digital forensik, tapi ada irisannya. Ada irisannya. Ada irisannya. Nah, ketika kita ngomong file asli, otomatis kan analog, versi analognya. Nah, analog itu bisa didigitalisasi. Nah, digitalisasi yang informasinya paling bagus adalah scan dengan alat scan. Scan tuh paling deket itu paling mendekati aslinya. Perbandingannya hampir mendekati 1:1. Tergantung ukurannya juga kan, biasanya scan ngikutin ukuran, ngikutin apa namanya, dia scannya juga pakai kalau muka yang kita cahaya. di scan Ya. Taruh gini. Jadi kalau misalkan terbaiknya itu ada di scan, file scan. Nah, ada juga yang dari foto. Nah, foto itu sangat banyak variabel di situ. Ada pencahayaan, angle kamera, terus ada apa namanya, kualitas kameranya, terus ada juga apa namanya, pose, apa namanya, ukuran, size-nya, size ketika di apa namanya output, tercipta output itu jadi berapa MB, raw atau sudah diperkecil kayak gitu kan. Itu banyak banget variabelnya. Jadi untuk tingkat apa ya, tingkat autentikasi itu sebenarnya scan lebih bagus daripada foto. Tapi karena masalahnya adalah yang tersedia hanya foto, ya mau nggak mau itu konsekuensinya kayak gitu. Jadi masyarakat bisa dengan apa ya, dengan pengetahuannya meneliti foto itu. Gitu. Ya artinya kan memang ini faktor mengubah itu kan yang paling dipersoalkan di kasusnya Roy Suryo dan Dr. Tiva itu. Makanya Dr. Tiva mengajukan eksepsi, Mas Roy Suryo mengajukan peradilan. Secara IT pun gambarannya nggak jelas gitu kan. Bukan karena patokannya tidak jelas. Nggak gitu ada pakem yang benar-benar apa ya, jadi nggak ada irisan. Nggak ada yang mendefinisikan ini mengubah, ini merusak gitu kan. Ketika ada yang jelas banget, tapi ketika ada yang nggak jelas banget gitu. Nggak ada yang di tengah-tengah ya. Nggak ada yang benar-benar ini jelas, ini thresholdnya itulah nggak jelas, ambang batasnya. Iya, sangat subjektif ya. Kalau misalkan kita ngedit untuk nyerahin aja tuh, kalau misalkan orang yang di fotonya nggak terima, bisa jadi masalah secara hukum gitu. Benar-benar. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Ya kita udah hati-hati. Tapi gimana sih cara mendeteksi kalau foto itu palsu atau udah diedit? Ada beberapa teknik sih sebenarnya. Kalau di yang nggak paling gampang deh, biar yang bisa pakai HP gitu misalnya. Ada satu website gratis, namanya Forensically di situ. Forensically. Ya. Di situ kita kalau misalkan upload foto, misalkan udah maskingan, itu noise-nya bisa berbeda. Noise-nya tuh apa maksudnya? Kalau misalkan kita gangguan. Kalau misalkan kita ubah apanya ya, ada banyak banget sih istilahnya. Cuman filter. Kalau noise itu apa ya kalau bahasa awamnya ya? Agak susah ya. Iya, baca dulu deh. Nah, noise-nya itu misalkan muka kita diubah jadi, misalkan mukaku jadi mukanya Cristiano Ronaldo gitu. Kalau ini benar-benar diubah ya, nggak ditirus-tirusin. Nah, di sini kayak gelombangnya itu beda sama yang di sini. Yang di leher kayak gitu. Berarti lehernya juga harus diubah. Iya, lehernya harus diubah. Di website itu bisa terdeteksi. Kalau misalkan tangan kita kayak gini, terus mukanya diubah, itu biasanya noise-nya itu tangan sama muka itu beda. Noise-nya nanti kelihatan. Iya, noise-nya kelihatan. Kayak yang asli tangan nih. Noise itu berarti kayak bukti pembandingan kali ya. Bukti itu tuh udah diedit gitu ya. Iya. Ada sesuatu yang timpa lah. Ada indikasi. Instrumen yang kemungkinan ini ada timpaan nih di sini gitu. Jadi benar ditimpa, tapi itu mah mukanya ya. Itu kan paling gampang kalau misalkan kayak kita, ya nggak usah ngomongin ijazah deh, kita mau ngedet gitu, kencan buta gitu kan, modal foto doang bisa pakai itu kan. Ini foto asli dia bukan nih, jangan-jangan ditirusin gitu kan. Bisa jadi. Atau dicerah-cerahin bisa kan gitu. Sebenarnya pakai apa namanya, kalau kita teliti pakai mata apa langsung itu bisa. Yang paling gampang dengan mata kosong apa deh? Misalkan untuk yang filter ya, untuk filter HP, kita bisa lihat apakah matanya itu bersih atau enggak. Misalkan matanya itu kayak ada lensa kayak gitu. Nah, kayak biasanya kontak lens. Lensa kontak sama lensa filter itu ada banyak yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kontak ke mata itu, lensa kontak yang asli itu kan nggak bakal tembus ke ini kan. Nah biasanya kalau filter editing itu biasanya ada yang tembus-tembus karena AI-nya itu belum terlalu sempurna. Ya, kecuali yang udah advance. Nah, yang udah advance itu agak susah.
Terus yang agak advance biasanya kita bandingin langsung. Ini orangnya ini foto kok beda ya kayak gitu. Kalau itu mah tinggal sebelah. Iya. Oh, bukan Fitri nih. Artinya memang untuk sekarang mungkin dengan mata kosong pun bisa kalau foto itu editan. Iya, di sosmed itu kebanyakan gampang gitulah untuk membedakan mata Itu dari foto mata ya, kosong. itu foto. Gimana kalau misalkan transaksi elektronik? Jadi kayak misalkan sekarang kan banyak tuh yang ngirim bukti transaksi palsu. Oh iya. Mas udah bayar ya krisnya, padahal itu Oh palsu. iya, Itu manipulasi yang paling gampang untuk Oke. ibu-ibu warung deh misalkan. Kasihan tuh. Ini agak apa ya, agak tricky. Kalau di hacker itu ada namanya social engineering, kayak gitu. Oke. Untuk bagaimana kita memanipulasi korban. Misalkan nih, Oke. bukti transfer QRIS. Iya. Bu, ini udah selesai ya, langsung dikasih tahu, terus langsung ditarik. Jadi penjualnya itu Nggak nggak bisa fokus. mengobservasi langsung Iya. dan nggak bisa fokus kayak gitu. Cuman ada tulisan nama dagangannya, oh iya, Iya. gitu kan. Kayak Tricky gitu. sih, benar. Nah, kalau misalkan harusnya yang bunyi, ya harusnya yang bunyi itu tuh paling aman itu. diterima. Mana ada yang pakai suaranya itu. Kayaknya banyak Banyak itu. di warteg sebelah saya juga pakai. Warteg nggak tuh. Artinya memang untuk transaksi-transaksi elektronik tidak semudah mendeteksi foto asli palsu itu ya? Ada juga yang skill editing ya. Maksudnya Wow. itu kan yang langsung ditampilin langsung tarik. Ada juga yang lewat via chat. Oh iya. Nah, via ada. chat itu kan Udah banyak dibayar juga ya, kan. Kak? Udah dibayar kayak gitu. Pedagang online kan ini. Biasanya kalau misalnya kita nggak teliti, Hah? itu kalau orang yang skill editingnya bagus, wah itu nggak kelihatan. Bener-bener mirip tuh. Bener-bener mirip. Nah, Kayak gitu. kitanya gimana nih Ya contohnya yang nggak punya skill editing? Mas? orang yang pakai Photoshop. Photoshop kan bisa masking Ya. misalkan dari area ini dipindah ke area sini kan, di copy. Itu kalau dari mata langsung mata telanjang itu sangat susah dibedain. Terus ini yang Banyak jadi sih masalah kan kalau misalkan uang, mendeteksi uang palsu kan ada alatnya tuh. Iya. Nah, kalau misalkan ini ada alatnya nggak untuk mendeteksi ini foto asli atau palsu? Muka gitu? palsu, muka Nggak, palsu. transaksi palsu, kirain foto ini asli atau palsu gitu. Kalau skill editingnya jago, nggak kedeteksi. Oh, jadi semua skill editing. Ya, skill Walaupun editing. pakai alat nggak kedeteksi. Agak gimana ya? Kalau misalkan kita ngelihat, misalkan bukti transfer itu orangnya udah paham gitu, metadata, udah paham tentang masking, udah paham itu bisa di ini semua Semakin dikaburin semua. canggih teknologi, kejahatan makin nggak terdeteksi. Iya, tapi kalau misalkan Cita, orang tapi. yang asal tempel, misal nolnya lebih gede, ala ini Yang masih amatir, iya, amatir amatir. gitu. Oh, artinya ini aja ya, mungkin buat Tergantung skill. gampang Iya, tergantung skill. tinggal lihat nama toko sama nominalnya ya. Kalau nolnya ada yang beda misalkan ya, itu ada kemungkinan palsu Ya, gitu. atau ada- Paling gampang dulu deh ya, Ada huruf atau font yang berbeda. Itu font sering. yang berbeda. Iya. Cuma kan bingung kalau dia langsung ditarik. Nah, itu. Makanya pakai suara aja. Ya, Tring. itu kalau di hacking namanya social engineering. Social engineering. Termasuk juga yang chat-chat itu social Social engineering. engineering. Atau yang nyamar-nyamar jadi CS apa dari atau nyamar dari iya, kepolisian. itu, iya. Nah, itu social engineering kalau di hacking namanya. Oh bisa. Memanipulasi orang tanpa hacking tanpa kode kayak gitu. Oh hacking tanpa. Scam itu. Ya. Iya, diteleponin gitu. Iya benar. Itu banyak banget itu. Itu gimana cara membatasi telepon scam? Kayaknya susah ya. Korban dia. Pasti Kalau banyak. zaman sekarang itu agak susah. Jujur Tapi saja menurut itu lo susah. kenapa potensi-potensi penipuan ini punya banyak nomor gitu? Dia kan nomornya ganti-ganti tuh. Oh, ceritanya panjang. Oh, Misalnya gini, kita anggap aja teman kita punya pinjol. Gitu. Nah, aplikasi pinjol itu bisa ngebaca kontak, kontak dari Ngebajak. ngebaca. Oh Ya, iya. karena ada agreement di situ boleh ngebaca kontak, boleh di share gitu. Oh iya. Termasuk juga kalau kita pakai yang namanya get kontak. Iya, gitu. Sebenarnya kita nge-share data kita dan teman-teman kita di situ. Berarti mendingan kita nggak usah pakai get kontak. Mendingan iya nggak usah pakai. Tapi kan nomor kita udah kesebar juga sama teman-teman kita. Oh, jadi itu bisa didapat dari teman-teman kita juga Iya. ya, misalnya entah dia pakai pinjol atau dia pakai get kontak. Ya sebenarnya itu pedang Susah, bermata kita nggak dua. Kita nggak bergaul kalau gitu. Iya bener. Itu pedang bermata dua. Tapi kita kan bisa di get kontak atau di Truecaller kan bisa disetting kan. Kita dibikin anonimus kayak gitu, dibikin anonim. Jadi nggak kedetek. Itu Nggak kedetek preventif. sama
ya penipu. preventif kita yang pertama, bukan kedetek sama penipu. Kalau dari penipu beda cerita. Beda cerita. Nah, ketika data itu sudah dikumpulkan, kita nggak tahu pertanggungjawaban data itu. Berarti ibaratnya nih ya, kasarnya informasi pribadi kita tuh sebenarnya udah melayang-layang di udara iya, gitu lah ya. Benar. Kita balik lagi nih Bet ke Bahaya banget ya. kasusnya ijazah yang baru kan soal analisisnya Bang Rismon nih soal yang ijazah Oh ini. iya benar. Ada tanggapan nggak soal Bang Topi Merah? Sebenarnya kepengen langsung ketemu orangnya sih. Cuman mau ketemu di Bang Rakber Rismon. itu 2 kali kan nggak datang ya, udah diundang yang Kalau ketemu pertama. mau ngomong apa? Iya. Rismon, ada yang mau ketemu. Apa kabar Pak? Enak zaman kuto. Nah di situ Pak Rismon menjelaskan kalau misalkan pas yang saya ini ya, pas yang dia debat itu menjelaskan tentang kenapa fontnya atau watermarknya itu tiba-tiba bisa muncul. Dari dulu-dulu nggak muncul. Kenapa itu? Sebenarnya yang aku pengen tanyain kayak gitu. Itu. Soal watermark itu ya. Yang tiba-tiba muncul. Kenapa tiba-tiba bisa muncul? Padahal dia pernah mengklaim tidak muncul. Kenapa tuh? Nah itu. Secara IT itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali. Kenapa tidak mungkin? Karena seperti ini. Ketika kita ngomong terkait informasi asli gambar, informasi esensi, itu kan kita mengacunya kan berarti ke X-nya Dian Sandi. X-nya Dian Sandi aja ukurannya cuman 700 KB. Jadi sangat buruk, sangat jelek. Terus ketika kita zoom juga, hasilnya pecah artefak-artefak kotak-kotaknya gitu. Nah, secara ajaib ada satu algoritma yang tiba-tiba itu bisa memunculkan informasi yang hilang. Nah, itu nggak mungkin ya? Itu sangat tidak mungkin kalau untuk sekedar algoritma, kecuali algoritma generatif. Algoritma generatif yang kayak AI tadi. Atau mungkin ada ya 1-2 teknik yang mungkin bukan lagi bukan lagi dari foto yang di X Dian Sandi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita anggap luminance, kan namanya katanya luminance gradient tone mapping kayak gitu kan. Itu sebenarnya cuman ngotak-ngatik di sisi brightness, kecerahan. Kecerahannya dong. Ya, kecerahan. Misalkan blok ini dicerahin, terus blok ini direndahin, terus ditinggiin kayak gitu. Jadi itu nggak mungkin untuk bisa menghadirkan informasi yang udah hilang. Kalau misalkan itu bisa, kita foto prasasti kuno tiba-tiba muncul tanpa generatif AI. Jadi aja. Pak Rismon harusnya dapat Nobel IT gitu. Itu namanya Turing Award kalau di IT. Itu udah di tahap yang udah karena bisa memunculkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Iya, itu bim salah bim ya. Jadi itu yang alasan mau ketemu dengan Bang Rismon nih. Iya. Nanyain itu. Iya, dan sampai sekarang juga beliau nggak menjawab. Udah di WA? Enggak WA sih, lebih ke dia menjawab ke tantangan terbuka lah ya. Tantangan terbuka, terus di Rakber kan juga 2 kali dipanggil, nggak datang juga. Oke, semoga suatu saat bisa diskusi ya sama Bang Rismon. Iya, tapi diskusinya yang sehat. Iya betul, diskusi IT. Bukan tiba-tiba dilaporin. Disomasi gitu kan. Gimana kabar? Nah, kabar soalnya alhamdulillah udah nggak ada perkembangan sih. Oke. Iya, karena kan itu somasi sudah dijawab juga kan. Iya, sudah dijawab di Rakber langsung. Dan langsung terbuka ya. Terbuka. Bahkan di situ menceritakan ya dari awal gimana saya merepetisi penemuan dari Pak Rismon. Benar-benar dari awal banget rumus itu gradient tone mapping itu di input terus diproses jadi outputnya itu benar-benar sama persis. Karena Pak Rismon udah nge-share rumus dan codingnya. Kayak gitu. Soalnya juga kan Topi Merah juga pernah ngungkap kejanggalan ijazah Jokowi yang diteliti sama Pak Rismon. Itu kayak gimana? Apa aja yang salahnya? Oke. Jadi ini balik lagi ya, ini lebih ke subjektivitas. Saya sebagai programmer melihat programmer lain. Oke, iya, itu bisa di ini. Karena nggak ada patokan yang tadi kita bahas awal. Iya, nggak ada patokannya. Jadi di buku Jokowi White Paper itu saya agak melihat beberapa kejanggalan sebenarnya, terutama di codingnya Pak Rismon. Itu kan beliau ngakunya digital forensik, ahli digital forensik gitu ya. Tapi di codingnya itu ada yang namanya resizing, ada yang namanya kalau bahasa orang awamnya itu peleburan blok pixel. Peleburan blok. Jadi misalkan
di stempel atau namanya di yang jas, lewat stempel jas itu, beliau ngaku di situ nilai R-nya atau nilai warna merahnya itu benar-benar 0. Padahal secara esensi itu kalau misalnya kita cek langsung dari apa namanya ya, computer vision itu masih ada nilai warna merahnya. Tapi rendah banget. Tapi rendah. Iya. Tapi dihilangkan sama dia. Tapi tiba-tiba jadi 0 itu sebenarnya pas aku ngelihat Pak Rismon presentasi kayak gitu, kok ada yang aneh ya, kayak gitu. Tiba-tiba jadi 0 tuh berarti Iya. diubah apa gimana? Nah itu dia. Berarti itu yang Potensi paling besar untuk UU ITE mungkin Pak Rismon. Iya, itu pernah bahas kan. kalau Iya. itu definisi diubah berarti karena Iya. ukurannya Iya. dari ada jadi Artinya, tidak ada. Oke. Tapi merah Itu bisa di dibilang buku Jokowi White Paper iya, ya. menduga bahwa pasal yang undang-undang ITE itu lebih cocok masuk untuk Rismon untuk buku Jokowi White Paper. Bisa disebut seperti itu. Bisa disebut. Karena di situ apa namanya ya, blok-blok pixelnya itu ibaratnya kalau kasarnya dihajar. sama Dihajar. Rismon. Mungkin untuk pragmatisme atau mungkin ada pandangan lain kan harusnya Pak Rismon menjelaskan itu, kayak gitu. Apakah benar dihilangkan atau ditutup? Dari sisi teknisnya itu bagaimana? Nah. Ya, tapi dari sisi computer vision itu merusak esensi. Oh, dari sisi computer vision itu Iya. masuknya merusak esensi karena Iya. dinolkan tadi itu. Iya. Blok warna merahnya dinolkan. Iya, tapi kan ngomong-ngomong soal mendeteksi nih. Oh iya, ada yang Katanya menarik nih. ada yang menarik nih. Nah, ini Teman nih Merah katanya mau Kezoners. presentasikan Betul. sesuatu yang dia temukan Pertama berkat di meneliti Ijazahnya ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ternyata tidak secara Menghasilkan temuan baru. tidak sengaja dia menemukan satu metode ya. Metode Ya, pengenalan. Satu metode pengenalan data digital terkecil di dunia katanya. Wajah, Pengenalan wajah terkecil di dunia. Terkecilnya apa? Mungkin bisa jelasin Langsung dulu deh. dijelasin. Ini dia penemuan tapi merah. Jadi Gimana dulu? Namanya apa dulu namanya? namanya saya kasih nama model AI saya itu IMG-Net. IMG-net. Ya, IMG itu sebenarnya bukan image atau bukan apa, itu singkatan dari nama saya, Oh. nama asli saya kayak gitu. Singkatan nama asli. Tapi Ya. tadi sebelumnya inspirasinya dari mana? Oke, pertama kali saya meneliti itu ada inspirasi pas saya baca bukunya Ferdinand de Saussure Oke. tentang kuliah linguistik, Filologi. filologi, Soal tulisan. Filologi. comparison. Ya, apa namanya? Itu gramatika, komparasi gramatika kayak gitu. Oke. Iya, Apa tuh? Apa tuh? Ya, jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan ada yang namanya matur suwun dan hatur nuhun, bahasa Matur Jawa dan suwun. Sunda. Matur suwun, hatur nuhun. Ya, Hampir mirip ya? hampir mirip. Oh, Nah, inspirasi itu yang saya kembangkan menjadi satu rumus. Nah, jadi rumusnya itu kita ketika di embedding tadi kan untuk konvensional itu langsung dipukul rata. Oke. Nah, untuk yang metode-metode konvensional itu kita nggak tahu nih apakah kemiripannya itu di segi mana kayak gitu, di segi blok-blok yang mana gitu. Indeks itu kan array, indeks array berapa nih yang mirip. Nah, quotient similarity dan Euclidean distance maupun Manhattan maupun ada lagi mungkin satu quotient distance itu nggak bisa menjawab itu. Nah, akhirnya dengan inspirasi persamaan blok tadi, yang inspirasi dari bahasa diimplementasikan ke dalam coding, itu ternyata saya menemukan satu sweet spot. Oke. Sweet spot itu mendeteksi relasi pola lokal. Walaupun Begitu. berbeda tapi sebenarnya ada pola. Ya, ini Nah, kita kasih lihat contohnya. ini polanya, visualisasinya, aku coba running. Sebentar. Ini juga udah banyak Tracker. komentar nih ya. Nanti tapi Kita lihat dulu ini hasilnya. Oke. Oke, Jadi gimana ini dah? yang Nah, ini kita kasih lihat. ini sebelum yang implementasi yang tadi. Ini Oh, lebih ke sebelumnya. pola Polanya bagaimana dulu sih ya. Polanya ya. dulu, oke. Bagaimana pola itu terbentuk gitu ya. Ini aku ambil fotoku dengan fotoku dulu. Oh ya. Nah, ini Coba yang lihat dulu saya ke sebut. Mungkin kasih lihat ke Oke Zoners. Yap. Nah, ini Oke Zoners sambil ditunjukkan. Ini yang disebut tadi DNA fotonya Oh, itu atau DNA embeddingnya foto. ya.
Gimana sok? Nah, ini DNA foto 1, DNA foto 2. Oke. Terus kita jadiin satu atau ditimpa gitu kan. Terus dicari kecocokannya. Oke. Nah, cari kecocokannya itu per jendela. Sebentar. Oke. Jadi di sini ada jendela kecil nih untuk Oke. mencocokkan 11. Ini kan total ada ini aku yang pakai 1000 dimensi. Ada Jadi, 1000 dimensi, oke. 1000 nilai unik kayak gitu. Ini FYI dulu mencocokkan foto lamanya Mas Sapi Merah dengan foto barunya. Bukan, ini foto saya kacamata dan foto tidak ada. Foto kacamata dan nggak ada kacamata. Foto. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita cuplik blok yang di sini, itu ada kemiripan tanda. Oke. Gitu. Ini plus atau minus, kalau misalkan indeks 1 plus minus atau plus sama plus berarti sama. Iya. Kalau plus sama min itu beda. Beda. Ya. Oh, Min sama min itu sama. Yang merah itu berarti Plus sama min atau min sama plus. oke. Kayak gitu. Oh, itu yang merah. Ya. Nah, jadi dihitung semuanya berapa sih kecocokannya kayak gitu. Oke, Berapa tingkat kecocokannya. ya. Berapa persen kecocokannya kayak gitu. Nah, setelah itu kita hitung bagian ininya. Bagian lebih apa ya, softnya. Bagian soft ini untuk training data. Oke. Training data. Jadi kan tadi kayak 01 langsung yang jebret mirip nggak mirip. Nah, ini lebih ke istilahnya lebih lunaknya kayak gitu. Oke. Kalau misalkan yang naik banget berarti dia itu mirip, nggak turun nggak mirip. Nah, pola itulah yang nantinya bakal bisa menggeser-geser DNA-nya untuk bisa apa ya namanya, disuruh untuk mirip, dan yang nggak cocok disuruh buat nggak mirip kayak gitu. Oh, bisa diperintah. Bisa ada perintahnya gitu. Bukan perintah, itu lebih ke training, dilatih. Oh, dilatih. Nah, jadi misalnya kita ngelihat orang, itu kan kalau misalnya kita sekali ngelihat kan, kayaknya mirip deh. Tapi pas masih kita lihat, samar gitu ya. Tapi enggak. kayak gitu. Nah, sama kayak gitu. Oh, AI juga sifatnya seperti itu. mirip begitu. Makanya namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti itu. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, Jadi ini gimana nih hasilnya nih? meskipun ini pakai alat atau toolsnya dari Mas Topi Merah ya. ini benar-benar murni original dari saya. Jadi Mas Topi Merah meneliti bahwa foto Mas Topi Merah pakai kacamata Dan tidak berkacamata. tidak pakai kacamata itu dianggap satu orang yang sama gitu. Ya. kan? Hasilnya match. Ini di sini ada. Match ya. Di sini. Hasilnya ada match. Meskipun fotonya itu pakai kacamata dan nggak pakai kacamata. Iya. Pertanyaannya, pernah nguji ke foto yang lain nggak? Oh, banyak. Oh, Salah Ngujinya- satunya itu pernah ada. Iya, Pernah pernah Ada yang ada. nggak mirip. Untuk akurasinya dari 6.000 pasang itu 96%. Oh, akurasinya lumayan. Ya, kalau yang tadi kan akurasi LFV yang udah data setnya itu puluhan juta, itu 99%. Nah, punya saya itu cuman 500.000 data. Sangat kecil. Iya. Nggak perlu Dan itu banyak. efisiensi yang bener-bener Iya. gila ya kalau di dunia riset ya, ya. kalau misalkan di dunia kita kan sudah terbiasa ada face recognition di kereta ya. Ya. Tapi itu biasanya pakai database seluruh dunia. Artinya butuh data yang besar untuk menginstal face recognition itu. Bukan data yang besar untuk misal, tapi kenapa kita pakai model orang lain gitu dari luar negeri gitu. Kita pakai model kita sendiri. Ya, karena di Indonesia itu belum ada profesor yang menemukan model untuk face recognition. Kalau yang terbaik itu kan ada ArcFace sama FaceNet. Itu punya Google sama punya ArcFace itu udah terkenal lah kayak gitu di dunia, dan itu risetnya udah gila-gilaan gitu. Ya, jadi ini Mas Topi Merah bikin sendiri dari nol. Ya. Face recognition dengan akurasi 96%. Ya. Oke. Itu dan- gunanya buat apa tuh kalau misalkan kita fungsinya buat apa nanti kalau ini dikembangin nih misalnya? Sebenarnya penemuan saya itu lebih universal daripada face recognition. Oke. Karena ini persamaan metrik. Oh. Persamaan Oke. metrik ini itu bisa dikembangkan untuk ini bioinformatika. Bioinformatika. Nah, misalkan untuk mengukur kemiripan struktur protein. Nah, struktur protein itu kan 3 dimensi. Itu tidak bisa diukur dengan Cauchy similarity. Nah, kemungkinan untuk relasi metrik lokal ini bisa. Jadi ada potensi untuk pengembangan ke sana.
Jadi ini bisa mendeteksi orang yang kabur, terus mengubah mukanya Nah, atau kalau identitasnya lewat foto. Ya itu juga bisa. Nah, mungkin kita langsung praktekin untuk yang gimana praktekin? Jadi untuk implementasi kita anggap aja ini adalah CCTV gitu ya. Oke, ini CCTV. Ini CCTV. CCTV yang bisa mendeteksi orang itu siapa sih kayak gitu. Dengan hanya data satu foto ya. Satu foto yang kita screenshot terus dicocokkan dengan orang yang mirip apa enggak kayak gitu. Kita bisa coba saya running dulu, sorry. Sambil gue lihat-lihat komen penuh banget nih. Iya, komen penuh banget nih kayaknya. Sambil kita praktek dulu. Iya. Sebentar. Oke, ini kita close dulu. Yap. Oke. Ini apa ini? Nah, itu apa tuh? Ini bisa kita anggap. Oh, ini udah implementasinya ya? Ya, ini implementasi ini alatnya nih, dari model. Sorry. Salah kepencet. Aduh, foto siapa tuh? Oh, ini adalah sampel-sampel foto yang pernah sampel foto yang pernah dites. Ya. Tadi saya lihat sih ada foto-foto. Salah pencet kan jadinya. Oke. Kok aku biru? Nah, di sini data yang sudah masuk itu data saya. Gitu. Data Mas Novi Merah. Oke, data Fitri deh sekarang. Oke, sekarang kita masukin datanya Mbak Fitri. Ini kita ulang aja. Oke. Hapus terpilih. Ya, kita coba dengan foto saya tanpa filter. Nah, ini kita snapshot. Harus jelas semua atau apa-apa? Harus kuping kelihatan? Kan kalau foto gitu. Nggak mesti ya. Nah, Kenapa ekspresinya begitu? Kita ambil ulang. Oke. Hand roll. Waduh, ini kayaknya Udah keambil ya? iya. Oh ya tadi ya. Iya. Sebelumnya ini kita udah dicoba dulu sih sebelum kesini ya. Ini masalahnya ekspresinya gue lagi. Biasa cewek, pokoknya yang cakep ekspresinya. Kita ini lagi. Snapshot. Nah, Ini kita oke. Udah? Nah, ini muka gue. di sini kita bisa langsung mendeteksi muka Mbak Fitri dengan real time. Kalau misalkan ada Mas Hafid mungkin mau di sini. Gua Fitri aja dulu deh. Misalkan ada dua Ada dua ya. Iya, ada 2 orang. Nah, ada 2 orang. Di sini bisa membedakan. Membedakan ini muka saya, ini mukanya Mbak Fitri. Iya, betul. Ini bisa Jadi mungkin kayak bisa gitu tuh. Nah, kayak gini Ya. kira-kira apa itu. Jadi misalkan ini adalah sebuah CCTV yang sudah dipasangi Nah, oleh ini muka gue nongol dikit nih. metode. Nah. Begitu Fitri melewati kamera ini, set langsung kedetek bahwa itu adalah mukanya Fitri. Ya. Ini mirip seperti face recognition di kereta. Ya. Ada, tapi ini pertama adalah buatan negeri dan ini lebih efisien karena sangat kecil. Datanya sangat kecil Data yang dibutuhkan. Parameternya itu sangat kecil. dan lebih spesifik. Ya. Ukuran modelnya aja cuman 1,8 MB. Oke. Itu sangat kecil. Ini jadi bisa jadi alternatif untuk perusahaan-perusahaan misalkan kayak absen gitu. Absennya kan nggak usah pakai fingerprint, langsung aja ada ke CCTV. Ya, atau mungkin langsung masuk gitu ya. Bikin absensi yang di daerah terpencil nggak ada sinyal internet. Nggak ada internet itu bisa? Bisa. Oh, ini bisa tanpa internet. Tanpa internet ini. Ini nggak ada internet. Ini nggak ada internet. Iya. Karena processingnya itu sangat ringan dan data yang informasi yang didapat itu ya cuman screenshot foto aja langsung bisa terverifikasi kayak gitu. Langsung bisa membedakan. Akurasinya itu 96%. Akurasi artinya memang ini nih digunakan untuk face recognition real time ya. Bisa real time, bisa untuk yang pencocokan gambar. Kalau real time kan streaming kayak gini ya. Ini buatan dari nol. Dari nol. Udah dipatenin belum? Belum dipatenin. Udah ada DOI-nya. Ada Digital object ininya.
Jadi di sini udah aku ibaratnya untuk ngikat dulu nih, takutnya diambil orang kayak gitu. Iya, Ingat ya, ini punya siapa? ini paten. Ini kan buatan anak dalam negeri juga, karena kan kalau misalnya kita lihat face recognition di mana-mana tuh masih buatan orang luar ya. Iya, buatan orang luar. Nah, ini buatan anak bangsa. Apalagi yang mau dikembangin dari penemuan ini? Nah, untuk pengembangan ke depan itu kita bisa sangat banyak sih sebenarnya. Yang tadi yang karena ini metrik ya, bukan yang kosin global, itu yang tadi bisa buat protein, pembacaan protein, pembacaan suara. Nah, kalau bisa dilihat di sini, yang tadi kan kayak gelombang-gelombang gitu kan, itu bisa juga. Jadi kita bisa deteksi apakah suara kita sama. Atau sama kayak defect cek gitu. suhu tubuh waktu COVID ya? Iya. Beda. Beda. Suhu tubuh. Ini gelombang suara. Gelombang suara. Misalkan suara kita di deepfake kan? Iya, Di deepfake betul. suara. Iya kan banyak. ini Bang Rismon bisa. juga bilangnya katanya itu AI yang waktu sama Yusuf kalah kan. Itu bisa di sini juga. Apakah itu AI atau enggak? Kita perlu observasi lebih lanjut. Kalau itu lebih lanjut. Karena itu perlulah ada pihak-pihak tertentu yang bisa mensupport kayak gitu. Untuk Iya nih, dikembangkan karena kan lagi. ini masih istilahnya walaupun penemuan baru tapi dalam tanda kutip masih mentah ya. Masih mentah. Masih perlu mentah. banyak Datanya pemolesan. masih sangat sedikit. Tapi metodenya itu bisa pakai metode apa? Udah ketemu gitu metodenya gitu kan. Metodenya udah ketemu, ada sweet spot di situ dan itu sudah diuji coba dengan yang non training, jadi kayak bukan yang pre-trained itu yang kayak ArcFace. Itu akurasinya metriknya itu 99,7%. Ya. Jadi kita bisa mengimplementasikan metrik ini di face recognition model yang lain seperti itu. Ini yang face recognition yang saya kembangin sendiri, bisa juga metriknya dipakai di yang lain. Seperti itu ibaratnya kayak gitu. Tapi ini memang face recognition buatan Mas sendiri. Iya. Tidak menyadu dari yang udah existing. Ya, bisa dibuktiin profesor-profesor terkenal atau UI atau UGM atau ITB. Saya udah lampirkan semua GitHub saya, terus Hugging Face saya. Silakan diteliti. Kalau misalkan nggak orisinil, nggak percaya, bisa dicek sendiri kayak Bisa gitu. dicek. Bisa kayak manggil buat diskusi lebih lanjut segala macam itu ya. Karena ini kalau dikembangin bisa kemana-mana nih, bisa mendeteksi kalau misalkan suara lu palsu, ini defect yang lagi berkeliaran CCTV lu palsu, karena kan defect udah kemana-mana nih. Atau mengubah wajah. Kalau dilurusin nggak kelihatan mukanya. Itu tapi ini ada yang nanya nih Bang, katanya dari siapa nih? Siti Nur Halimah. Penasaran nih, tapi saya yakin nggak match lah, cobain dong. Itu kan yang satunya pakai kacamata. Coba. Yang kok bisa match ya? Yang beda pakai kacamata. Yang tadi itu. kamu. Oke. Yang dia coba tadi. Apa nih pertanyaannya, maksudnya arahnya kemana? Dia sih yakinnya nggak match tadi yang foto uji coba awal katanya. Tapi kok bisa match? Yang gimana? pakai kacamata. Apa satunya pakai kacamata, satunya enggak? Oke ya. Penjelasannya mungkin ya. Sebenarnya tapi kok bisa match walaupun beda. Oke, kacamata itu berarti ditanyakan adalah apakah kacamata itu berpengaruh apa enggak? Yes. Itu ya. Yes. Nah, di sini itu bergantung banget sama yang namanya data training. Data training. Ya. Apa itu? Yang kayak tadi. Ini kalau orang kacamata sama orang nggak kacamata, kalau misalnya kita ngelihat dari sekilas aja, kadang-kadang pas kacamata dicopot kok lu jadi beda ya. Tapi kalau lama kelamaan jadi kayaknya sama deh, nggak berubah kayak gitu. Nah sama gitu juga dengan AI, artificial intelligence juga perlu data orang yang berkacamata dan perlu data orang yang nggak berkacamata. Nah nanti gradien atau gelombangnya itu tadi bakal disesuaikan. AI ini bisa menyesuaikan persamaan gelombangnya kayak gitu. Iya. Artinya meskipun didorong, ada kacamata atau enggak ada kacamata itu tergantung bisa deteksi itu orangnya sama atau enggak gitu. Bisa. Kalau yang pakai kacamata itu udah coba belum? Udah. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Sama kayak yang FaceNet dan ArcFace. Oh, maksudnya sama seperti. Oh, dikira udah yakin. Ternyata sama dengan diteliti sebelumnya sebelumnya bahwa ada kecocokannya rendah. Ya, kecocokan rendah di bawah threshold. Di bawah threshold. Waduh, ini. Kalau yang namanya sama kan berarti benar-benar sama dengan ya. Maksudnya similarity-nya atau kemiripannya Oh, itu. ini tuh katanya maksud saya foto ijazah Jokowi coba dites. Frontal banget. Bisa nggak? Bisa memungkinkan nggak? Boleh. Coba. Oke, kita coba ya. Ini permintaan dari tadi siapa tuh permintaan Siti dari? Nur Halimah 2723. Oke, dari Siti Nur Halimah. Siti Nur Halimah
2723. Kita tes. Ini permintaan Mbak Siti Mbak Nurhaliza. yakin katanya. Saya sih yakinnya itu nggak mes, tapi coba lihat dulu deh. Ada nggak datanya foto Ada. Pak Jokowi? Sebentar Coba. saya setting dulu. Ini ada yang komen, oh ya Mbak Siti Nurhaliza juga. Ini anak muda nggak punya dukungan dari pusat dan siapa-siapa. Salut atas keberaniannya. Ini sambil setting ya Mas ya? Ya. Terus ada yang nanya nih, Bang Topi Merah udah banyak produk-produk laptop atau PC yang endorse belum? Ini bisa dilihat. Oke, saya juga bakalan nerangin ya. Mas Topi Merah aja yang jelasin dah. Jeng, saya nggak berani ini. Silakan dijelaskan. Coba jelasin Mas. Jadi berdasarkan dengerin. persamaan metriknya, di sini Itu foto itu apa coba tuh? zoom, nah. Jelasin dulu itu fotonya. Nah, ini fotonya Pak Jokowi di ijazah ya ini ya? ya Foto Di ijazah dan foto terbaru beliau ya? Di foto presiden kalau nggak salah ya? foto presiden, iya. Iya, foto presiden dan foto di ijazah, oke? Ya, di sini udah terlihat ya untuk embedding 1 dan embedding foto kedua. Nah, di sini kita coba lakukan persamaan. Ada banyak, ini kalau di algoritmaku aku namain chain atau rantai. Semakin banyak yang hijau, semakin panjang yang hijau, berarti itu mirip. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini itu ada yang hijau merah, hijau merah, hijau merah. Itu apa? Artinya Ada chain yang terputus. ada chain yang terputus-putus kayak gitu. Oh itu kenapa tuh? Ada rantai-rantai yang artinya? terputus. Artinya lokal patternnya itu banyak yang miss. Kayak gitu. Lokal patternnya banyak yang miss. Dan hasilnya Nggak cocok. silang merah. Apa tuh artinya? Artinya silang merah apa? Kalau Ya. aku bacain doang ya. Mm-mm. Ini tulisannya different. Nah, Different. karena itu di bawah threshold. Sekarang kita coba Threshold di aplikasi lu berapa thresholdnya? untuk threshold LFW-nya itu sekitar 0,8. 0,8. Karena beda ya cousin similarity sama metric. Iya, paham. Beda teknik Berarti ya. ini berapa ini ininya? Apa, Jadi perhitungannya itu ada 3. Ada Oke. matching yang apa namanya? Pattern, amplitudonya sama chain itu. Nah, di sini itu di bawah threshold semua. Sorry. Oke, gimana banget nih? Nah, ini untuk yang sign-nya itu 0,78, amplitudenya 0,67, terus chain-nya itu 0,65 dan cosin similarity-nya 0,6. Oh, 0,6. Ya. Tidak melewati threshold 0,8. 8, ya. Artinya menurut pencocokan LFW. LFW dan pixelize ini ya, bahwa dua foto ini merupakan dua Tidak yang foto yang mirip. berbeda. Bukan berbeda, tidak mirip kayak gitu. Tidak Similarity. mirip, tidak similarity. Seperti itu. Nah, kita bisa uji coba juga untuk yang cross edge ya namanya. Oke, cross edge. Tadi kan uji coba pertama Mas Topi Merah pakai kacamata dan Mas Topi Merah tidak pakai kacamata, hasilnya mirip. Tapi foto ini satunya Berkacamata, satunya tidak berkacamata tahun 85. Satunya berkacamata tahun 85, itu Satunya 2014 lah ya. Dan tidak mirip. Coba yang different Oke. edge deh. Kita uji coba fotonya Donald Trump yang muda Oke. dengan Oke, yang Donald sekarang. Trump dia biar aman. Nggak aman juga sih. Tapi Donald coba. Trump yang muda Dan yang sekarang. Oke. Oke, kita coba ke Donald Trump ya. Oh itu Donald Trump muda ya. Dan ini belum tentu mirip juga ya. Oh ya, kita coba ya. banyak faktor sih. Jangan-jangan Ya, karena- dia juga palsu nih. Bukan. Mungkin kualitas fotonya juga kan. Nah, di sini bisa dilihat ada Busa nilai. data ya. Nah, ini- Datanya itu bisa dilihat di sini. Ada Hasilnya. sign yang di atas threshold, tapi ada juga yang di bawah threshold. Tapi di sini uncertain itu berarti hasilnya apa tuh Mas? uncertain ini berarti di sini Hah? dia banyak yang mirip, Oh. tapi noise-nya banyak atau amplitudonya itu nggak mirip. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak hasil ya. Kalau yang kita pakainya only apa namanya only yang sign ini, yang tandanya Ya. itu mirip. Oke, mirip. Tapi kalau misalnya kita melihat Oh iya mirip semua. amplitudonya, tapi ini benar-benar tinggi semua, 0,8, Iya. 0,72, 0,73 dan 79. Oke. Nyaris threshold istilahnya gitu Nyaris ya. threshold. seperti Nyaris itu. threshold. Bukan, padahal ini Makanya bahasa uncertain, Ya. bukan different. bukan different. Jadi padahal di sini Donald Trump
yang benar-benar muda banget, mungkin umur 30-an sekarang, dan Donald Trump umur 80 tahun. Oh, jauh ya? Jauh banget. Artinya Nah, sudah banyak perubahan wajah. Sudah banyak perubahan wajah, sudah banyak, bisa dilihat langsung Mas, silakan. Mungkin bisa nah lihat langsung ya. Nah, ini udah beda banget kan. Iya, Tapi masih bisa melihat pola lokalnya, Tapi patternnya. apa sih namanya, metode ini ada kemungkinan errornya gitu ya? Pasti ada. Ada namanya false positif dan hard positif kayak gitu. Nah, hard positif itu yang mukanya mirip tapi kayak beda. Misalkan kasusnya biasanya itu beda age atau beda ukuran, tiba-tiba menjadi gemuk atau jadi kurus kayak gitu. Itu hard positif. Misalnya mudanya kurus. Nah, itu semua bergantung dengan dataset. Oh, tergantung datanya ya, bagaimana yang AI kita itu dilatih seperti itu. Oke, aduh menarik banget ya. Pasti oke, Jonas masih pengen banyak denger penjelasan ya. Iya, tapi ini sekali lagi ini adalah produk digital, tidak menyimpulkan apapun. Tidak menyimpulkan apapun. Ini Tidak adalah ilmu menyimpulkan pengetahuan. apapun. Ini untuk ilmu pengetahuan bahwa Betul. ada aplikasi face recognition yang bisa Yang sudah kita uji cobakan merekognisi tadi. atau mengenali wajah-wajah muka dari foto yang lama dan yang baru. Dan Fungsinya bukan sekedar untuk ijazah. bukan. Ini multifungsi ya. Bisa Multifungsi, dan kita ngelihat positifnya segala aja macam. bahwa ini bisa dibawa kemanapun. Betul. Ya. Jangan terkungkung di soal ijazah ya. Jangan. Ini ilmu pengetahuan itu universal fungsinya. Universal. Jadi Ini jangan hanya dipolitisi. contoh. Ya, ini hanya contoh bahwa memang Mas Topi Merah ini menemukan ini Betul. justru ketika dia meneliti soal kasus ijazah ini. Justru Artinya ada berkahnya lah ya. Ada inspirasi Ada yang inspirasi, terbentuk menjadi ada penemuan berkah. baru. Nggak selamanya itu kita ngomongin ijazah tuh Betul. selalu buruk gitu kan. Ini atau segala macam, tapi science ya, jadi Science. ada inspirasi dari seseorang anak muda yang Betul. berkat kasus ini dia menemukan sesuatu Karena rasa ingin tahu. yang Karena rasa-rasanya ini bakal bermanfaat untuk kedepannya, apalagi Mungkin di era digital ini. Betul, makanya bagi Oke. siapapun yang mau mengetahui lebih Ya, lanjut. bisa langsung Bisa dites aja. langsung dites. Karena ini terbuka sudah di Sudah apa, di terbuka publik. ya. Terbuka ya. Nanti Oke. kalau misalkan ada yang mau, Atau mau sponsorin, berdiskusi lebih silakan. lanjut atau mau ini silakan hubungi Topi Merah Ya. aja. Mungkin IG-nya IG-nya itu Topi Merah Official. Topi Merah Official. Silakan lanjut ke Topi Ya, Merah kalau Official. GitHub-nya itu ada Imam GH11/imgnet kayak gitu. Oke, menarik. Dan sayang sekali kita nggak bisa bacain banyak Iya, komentar. padahal banyak. Tapi terima Karena kasih. waktunya udah lama tadi. Tapi makasih banget yang Ada udah request komen-komen foto ya. itu kan. Jadi kita agak lama. Silakan Artinya kita nggak bisa mau coba tuh kayak sendiri gitu, aja. ya. Betul. Dan silakan closing statement Mas. Iya. Ya, untuk closing statement ini saya mungkin lebih condong ke yang netral aja ya. Siap. Karena di sini inspirasi saya adalah kearifan lokal, itu ada matur suwun dan hatur nuwun, itu implementasinya bisa membuat suatu model AI yang sangat kecil. Itu tentu saja sesuatu yang sangat perlu support dari teman-teman semuanya. Karena di sini saya hanya menginisiasi gitu. Entah ini nanti bakal jadi sampah atau jadi sebuah berlian kan tergantung respon dan tergantung nantinya mungkin saya teman-teman saya yang di Reddit itu kan udah banyak yang mencoba dan udah approve kayak gitu. Dan beberapa profesor yang saya hubungi juga udah bilang kalau ini adalah sesuatu yang novel gitu atau yang terbaru kayak gitu. Nah, tetapi di sisi lain kan banyak keterbatasan dari saya yang nggak bisa untuk nge-push lagi penelitian ini. Jadi saya mohon bantuan atau support dari kawan-kawan untuk ya mungkin at least untuk menyebarkan lebih banyak kayak gitu. Karena ini penting juga untuk nggak cuma ijazah deh gitu. Ya benar, karena potensinya itu ya tadi yang bisa saya sebutkan, bisa ke bioinformatics, terus mungkin ke kinship, penelitian tentang apakah genetik wajah kita diturunkan dari orang tua atau tidak. Kayak gitu. Sekali. Itu potensinya sangat besar kayak gitu. Sangat luas banget gitu. Oke, baik. Oke, Zoners, kita dukung terus siapapun itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan ke depan, dan jangan segala sesuatu selalu melulu dikaitkan dengan politik ataupun urusan hukum. Karena ilmu pengetahuan ada berdiri di semua sisi untuk kemanfaatan umat manusia. Saksikan terus Oke Zone The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gua Fitri. Gua Hafid. Topi Merah. Kita Sampai jumpa. pamit.